Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa sekali karena kedatangan orang-orang yang luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini dalam rangka seminar tentunya ini mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu inner beauty sebagai produk ibadah kepada Allah. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Umi panggilannya Hajah Dr. Anda Durah Baraja M.Hum ya. Iya. Alhamdulillah. Beliau ini adalah hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Subhanallah. Dan banyak sekali karya-karyanya yang tentunya harus dibaca oleh keluarga di rumah ya. Ada memahami surah Yasin, ada juga burung pengungkap musiskan ya. Ada juga kejujuran iblis kepada Rasulullah dan juga berdoa dengan Asmaul Husna dan banyak lagi karya-karya yang lainnya ya. Insyaallah. Subhanallah. Tentunya masih syuting di MNC Museum ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh tepuk tangan dulu dong buat pembicara kita yang pertama. Kemudian ada bintang kita juga hari ini, pembicara juga. Ini Bunda Hajah Johana Moiska ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa ya. Beliau ini pertama sebagai owner Green Spa ya, punya salon kecantikan gitu ya. Yang pertama juga beliau adalah seorang mantan biarawati dan seorang psikolog yang dijuluki oleh para pasien-pasiennya. Beri tepuk tangan dong buat bintang tamu kita hari ini. Iya, luar biasa. Tentunya keluarga yang ada di rumah ingin tahu lebih banyak tentang materi-materi inner beauty, tapi sebelumnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Hafiz. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sepertinya kita sudah nggak sabar lagi untuk mendengarkan apa sebenarnya inner beauty menurut para pembicara-pembicara kita kali ini. Dan sepertinya kita harus dengar dulu nih bahwa yang membuat buku tersebut karangan dari Umi Baraja yang mungkin sudah dibaca sebagian dari ibu-ibu ya. Ada beberapa pertanyaan tentunya nanti disiapkan, tapi kita dengarkan dulu tentang apa sebenarnya inner beauty sebagai produk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan kepada Umi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, ala aunillah, namdi bita'yidillah, wa ma dhaqa wa fajahullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdillah, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wala haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu, saya akan mendengarkan. Apakah ibu datang ke sini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Sehat badannya ya Bu. Kalau sehat hatinya? Begitu. Ini kita mau berbincang-bincang tentang inner beauty ya Bu. Coba saya minta kepada ibu, apakah ibu juga sehat imannya? Alhamdulillah, itu yang penting ibu. Kondisi hati yang sehat, kondisi iman yang sehat, itu yang perlu buat kita. Jangan sampai kita punya hati, punya iman tapi sakit. Apalagi kalau mati, lebih dahsyat lagi. Baiklah, saya akan menyampaikan yang disebut dengan inner beauty. Saya kaitkan dengan apa yang disebut dengan produk ibadah kepada Allah. Yang ingin saya sampaikan, jangan sampai ibu sekalian meninggal tetapi ibu tidak membawa apa-apa. Ibu bawa ke sana sudah mengatakan pada dirinya, dan banyak orang yang melihat bahwa ibu adalah orang yang banyak berbuat. Berarti telah memberikan sesuatu produk, tetapi pergi ke sana tidak membawa apa-apa. Maka saya dalam kali ini dan dalam tulisan saya yang insya Allah akan lahir juga inner beauty keluarga, jangan sampai menjadi orang yang apabila telah berbuat sesuatu tetapi tidak mendapatkan sesuatu. Cocok ya Bu? Oleh karena itu saya akan memberikan satu model dalam cerita yang mungkin ibu sekalian punya pengalaman seperti itu, mungkin tidak sama, tapi mungkin semirip-mirip itulah. Pada saat saya ditugaskan menjadi hakim tinggi di Jogja, ibu, mondar-mandirlah saya mestinya antara Solo Jogja dan Jogja Solo PP ya. Saya naik bis biasa, bis umum. Maka saya dapat pengalaman ini. Kalau saya pakai mobilnya sendiri tidak dapat pengalaman ini Pak Tomo. Nah, jadilah saya orang yang mondar-mandir. Dari sekian yang mondar dan mandir, terdapat sebuah kisah. Ada seorang duduk berjejeran dengan saya di dalam bis, tetapi yang sini adalah saya sebelah sini dan dia sebelah situ. Cantik sekali. Kalau sama istrinya Pak Tomo masih lebih cantik dia sedikit, tapi yang banyak dia. Itu istimewanya. Mantan biarawati. Ternyata ibu sekalian, orang yang cantik itu membuat saya menjadi orang yang kagum. Saya selalu melihat dia dengan lirik mata saya. Kemudian saya perhatikan terus dia. Dengan melihat apa yang dia bawa, tas, biasanya orang cantik kan bawa tas. Kemudian tasnya dibuka, ditutup dengan apa yang saya tidak tahu, ngambil juga HP-nya, di SMS, taruh lagi. Pokoknya semua gerak dan geriknya dia akan saya lihat dengan lirikan mata saya. Karena apa? Saya adalah orang yang terpesona dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang memang terpesona dan tertarik dengan sesuatu. Kebetulan ini adalah seorang gadis cantik. Nah, setelah saya melihat itu, di dalam hati saya timbul suatu perkataan.
kalau saya secantik itu kayak apa ya? Mesti. Saya berkata begini, kalau saya cantik itu, saya mungkin tidak usah pakai make upan. Saya tidak usah pakai segala macam, orang cantik. Dengan pedenya toh, dia berjalan, dia duduk dan lain sebagainya. Saya sepertinya ingin berdoa kepada Allah. Kapan Allah akan memberikan kepada saya secantik dia? Terus saya memandangnya dan sampailah kepada sebuah halte. Dia turun dari bis itu, tapi tidak bisa melangkahkan kakinya kecuali dengan tongkat yang diraihnya. Dia adalah orang yang memiliki satu kaki. Maukah Anda jadi seperti itu? Cantik, tapi ada cacatnya. Dan begitulah hidup di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Ada orang yang mempunyai cantik tapi mempunyai kekurangan. Ada orang yang hidungnya mancung tapi dia hitam. Ada orang yang matanya jeli tapi dia begini dan begitu. Manakah yang harus kita lihat? Allah tidak akan melihat fi jasadikum, fi sawarikum. Allah tidak melihatnya. Allah akan melihat apa yang ada di hati, di mana hati adalah di dada masing-masing. Disinilah saya dan ibu-ibu sekalian yang akan dipandu akan berbicara tentang inner beauty sebagai produk ibadah kepada Allah. Mau Bu? Siap? Ya. Sekarang saya mengartikan inner beauty dulu, biar tidak salah arti. Inner itu dalam, beauty cantik. Berarti yang cantik mananya? Walaupun kalau kita berkaca, yang akan dilihat adalah wajah kita. Tetapi Allah akan melihat hati kita. Nah, jadi kalau begitu inner beauty yang dilihat hati. Kemudian yang kedua, sebagai produk ibadah kepada Allah, namanya produk itu kan satu perbuatan toh. Apa yang akan disajikan kepada Allah, Ibu? Produk itu adalah satu buatan. Kalau di dalam agama dikatakan amal soleh, Daitomo akan berbicara lebih lanjut tentang itu. Apa yang ingin saya katakan di situ? Segala hal, apa yang dikerjakan oleh manusia itu adalah produk. Ini produk ini untuk siapa? Di sini ukurannya adalah produk kepada Allah. Saya akan memberikan sesuatu kepada Ibu. Bu, saya kasih tisu. Saya kehilangan tisu. Ibu mendapatkan tisu. Tetapi Ibu harus tahu, yang saya kehilangan tisu itu akan diganti oleh Allah. Di mana kalau persembahan saya ini adalah persembahan untuk Allah. Tetapi kalau tisu ini saya berikan kepada ibunda ini, ibunda juga menerima tisu tersebut dan menjadikan apa yang saya beri itu, lah tisu aja mau dikasihkan saya. Disangkanya saya tidak punya tisu ya. Bilang sama yang lain. Apa sih itu modelnya? Nah, yang seperti itu berarti penerimaan dari lawan bicara atau lawan yang disebut dengan mitra saya ini adalah orang yang tidak terima atas pemberian tersebut. Saya selaku orang yang memberi sudah kehilangan, makin tidak terima lagi. Apa kata saya? Tidak akan saya berikan lagi kepadamu. Berarti ini bukan karena Allah. Tetapi kalau karena Allah, apa yang akan dijawab oleh saya? Oh, sikapmu seperti itu, mungkin karena belum tahu. Maka lebih baik saya serahkan kepada Allah. Sikapmu bagaimana? Terserah. Kecuali saya akan mendidik dia. Dan memang dia dalam tarapan adalah orang yang perlu saya didik. Maka mestinya
saya akan berkata lebih santun lagi. Nah, yang seperti ini adalah produk saya terjual, terbeli oleh Allah, apa terbeli oleh tanggapan daripada yang saya kasih. Itu yang disebut dengan produk kepada Allah. Biasanya orang akan melihat pemberian itu. Tapi manusia tidak akan tahu bahwa pemberiannya Allah lebih daripada pemberian saya. Memangnya ibu sekalian pernah beli yang disebut dengan nafas? Udara ini. Andai kata yang namanya udara ini harus bayar, maka berapa yang akan dibayarkannya? Kalau umpama Allah menetapkan bahwa air ini harus membayar, maka butiran air itu berapa harganya? Tapi manusia ini kebanyakan orang yang tidak bersyukur. Apa akan jadinya manusia yang seperti itu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, memberikan tahu, jangan sampai Anda sekalian menjadi orang yang tidak bersyukur. Karena bersyukur ini adalah suatu tanda bahwa kita tidak bisa apa-apa dan Allah yang bisa apa-apa. Allah yang menciptakan kita. Saya sekarang tanya sama ibu. Ibu pernah meminta yang namanya hidup? Belum pernah. Dikasih kan? Ini anugerah dari Allah. Ayo terima kasih. Dikasih anugerah berupa banyaknya kehidupan. Bisa jadi hidup, ini karena rahmatnya Allah. Nanti pun kita mati, maka termasuk itu rahmatnya Allah. Dan bangun dari mati pun itu rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Nanti kita bicarakan lagi ya tentang itu semua. Baiklah Pak Tomo. Alhamdulillah, saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan kembali setelah yang lewat berikut. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Masih bersama kami dalam acara Inner Beauty sebagai produk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tepuk tangannya bagi ibu biar semangat. Baru saja tadi kita dengarkan materi yang disampaikan oleh pengarang buku langsung dari Inner Beauty sebagai produk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kepada Dr. Anda Haja, Dura Baraja, SHM Hum ya. Tapi kita juga pengen tahu dong bagaimana sudut pandang seorang motivator untuk menyampaikan tentang apa itu sebenarnya kecantikan. Baik, langsung kepada Bunda Johanna, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum berbicara tentang kecantikan ya Umi, seperti yang Umi telah bahas tadi tentang subhanallah sekali saya baca rumah kecantikan dari Umi. Kira-kira menurut ibu apa ya yang dibilang cantik itu sendiri? Menurut ibu kira-kira apa sih? Yang saya pengen tahu. Apakah wajah yang mulus, apakah badan yang langsing, ataukah yang pintar barangkali? Kira-kira seperti itu ibu ya. Iya. Sebelum berbicara tentang inner beauty lebih dalam, mungkin yang saya pahami kita melihat inner beauty itu definisinya secara universal. Berbicara inner beauty itu berbicara tentang sebuah keindahan, tidak terlepas dari tentang sebuah keindahan yang jauh di dalam jiwa. Insya Allah seperti itu. Karena inner beauty itu sendiri adalah sebuah gambaran sebuah mahakarya dari yang maha indah seperti itu. Tetapi perlu kita sedikit bahas bahwa cantik itu sendiri banyak versinya. Mungkin secara spiritual nanti akan dibahas oleh Umi Dura dengan lebih detail. Di Cina itu orang mengatakan cantik apabila wanita itu memiliki kaki yang kecil. Maka orang-orang Tiongkok pada zaman dahulu kala itu masih kecil mematahkan kaki-kaki anak perempuan mereka agar mereka bisa memakai sepatu-sepatu yang kecil, dan itu ukuran cantik untuk orang Tiongkok. Kemudian di Myeongdong
ternia, itu di sebelah barat Ethiopia, itu orang mengatakan cantik adalah big is beauty. Seperti kita yang besar ini adalah beauty katanya. Jadi orang di sana akan bagaimana sebisa mungkin untuk menjadi gemuk. Karena ukuran gemuk bagi orang tua ternia itu adalah segemuk-gemuknya. Kita masuk sedikit ke dalam pedalaman Kalimantan, daerah asal saya. Di sana orang mengatakan cantik dengan telinga yang panjang, sehingga banyak sekali atau giwang yang dipasang di telinga. Semakin panjang semakin cantik. Kira-kira seperti itu pemahaman cantik. Boleh tambah satu lagi, Bu? Kira-kira orang aborigin cantiknya apa, Bu? Orang aborigin mengatakan cantiknya adalah bila memiliki bibir yang tebal. Itu menurut riset seperti itu. Tetapi mungkin Islam menjawab mungkin lebih dalam lagi ya Umi ya, bahwa cantik itu mungkin adalah ternyata bagaimana kita mengupdate diri kita untuk bisa mengedepankan keindahan, bahwa kita memang tercipta dari yang maha indah. Baiklah pemirsa, kita tadi baru saja mendengarkan bagaimana sudut pandang seorang motivator menyikapi tentang kecantikan. Bu, ada yang bibirnya tebal, ada yang lehernya panjang, ada yang kakinya kecil, ada yang badannya jangan malah khawatir kalau tidak cantik di hadapan yang maha kuasa. Harus disyukuri semuanya. Yang kasihan suaminya kalau bilang ente gak cantik, itu suami yang kurang ilmu namanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sepertinya jamaah sudah kepingin bertanya-tanya nih Umi ya. Tapi sebelumnya mungkin ada tambahan dari Umi? Ya, baik, silakan. Terima kasih kepada Ibu sekalian, barangkali nanti bisa membuka itu halaman 84. Halaman 80 itu manusia dalam pandangan Allah. Jadi Allah memandang yang disebut dengan manusia itu yang mananya? Apakah jasadnya seperti bibir tebal, pakai anting-anting yang panjang, pakai kaki yang kecil sehingga pada saat masih kecil terpaksa harus beli sepatu yang pakai besi sehingga kakinya tidak bisa berkembang. Padahal kaki kecil bisa orang jadi cepat jatuh. Jadi bertentangan dengan kesehatan. Sedangkan di 84 halaman itu terdapat apa yang disebut dengan manusia dalam pandangan Allah. Tadi sudah satu saya sampaikan, yaitu innallaha la yanduru ila jasadikum wa ila suwarikum walakin yanduru ila kulubikum. Kulubikum berada di mana? Fi sudur. Sudur Anda itu ada apanya kira-kira? Ada hati. Hati itu bahasa Arab mengatakan kolbun. Kolbun itu artinya lincah bolak-balik. Tidak pernah tetap. Imam Ghazali mengatakan seperti air yang mendidih, sehingga selalu dalam keadaan yang getarannya tinggi kalau begitu. Apakah Anda memiliki hati yang seperti itu? Iya. Ternyata pada saat saya mau ke sini juga masih meraba-raba. Apa sih yang akan disampaikan? Keraguan-raguan itu sendiri setan membuatnya supaya dia juga berada di atasnya keraguan-raguan itu. Maka jangan sering untuk beragu-ragu. Kemudian lihatlah lagi ada kata-kata innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah indah dan mencintai keindahan. Sehingga badan kita harus indah, lebih lagi hati kita harus lebih indah dari jasad kita. Kemudian ada lagi yang disampaikan sama saya lewat buku ini, saya tulis ala inna fil jasati mudghah. Ketahuilah Pak Ibu-ibu,
bahwa di dalam satu jasad ini ada yang disebut dengan mudghah. Mudghah itu adalah sebuah darah ataupun daging, yang mana daging tadi itu disebut di dalam ayat ini menentukan segala nasib yang punya mudghah tersebut. Idza saluhat, apabila mudghah tadi baik, fajasadu kulluhu, semuanya menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila yang disebut dengan mudghah tadi itu adalah jelek, maka jeleklah semua anggota badannya. Ya Allah, berilah kami telah diberinya berupa mudghah. Ya Allah, berikanlah kepada kami mudghah kami yang diberikan oleh Allah menjadi mudghah yang baik, yang bisa menyinari seluruh anggota badan kita. Nanti kita diskusikan bersama dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan ya untuk pembelajaran luar biasa. Makanya mungkin dari Bunda Motivator yang menambahkan lagi, ada yang ingin sampaikan, silakan. Seperti yang mungkin juga sampaikan tadi, mungkin ada sesuatu kekuatan yang maha dahsyat yang Allah ciptakan di dalam diri setiap manusia, yaitu mungkin hati yang unik kalau masalah seperti itu. Iya, menurut penelitian juga dibenarkan dari Harvard University membenarkan penelitian itu bahwa hati atau perasaan itu kerjanya 50.000 kali lebih kuat energinya dari pikiran. Bahkan kalau otak adalah masih analisis manusia ya Umi, tapi kalau hati insya Allah mungkin lebih ke fitrahnya Tuhan. Di penelitian juga terbukti seperti itu. Mungkin itu lagi kembalinya baik Tuhan, kembali ke hati ya Umi, bagaimana hati itu menjadi bersih. Mungkin pancaran aura dari yang maha indah itu dengan cepat melesat karena energinya sangat besar ya Umi. Ya. 500.000 kali lebih besar daripada pikiran. Iya, luar biasa pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita mendengarkan dua pembicara ini menyampaikan tentang kecantikan, ibu-ibu yang lagi masak di dapur pun tinggalin aja tuh Bu, di dapur Bu. Sekarang dengarkan acara ini. Tapi ini ibu-ibu sudah ingin bertanya dan mungkin kita awali dari yang paling depan. Mungkin yang ingin bertanya ya, kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Lurah Ya. tentang hati, bagaimana caranya menjaga hati supaya cantik, supaya tidak ada penyakit di dalam hati yang saya sendiri Alami. itu suka ada aja penyakit hatinya itu, terutama ya tentang suka kan apa-apa dari hati, melihat orang gemuk amat itu kan penyakit hati juga. Bagaimana itu menjaga hati? Ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai hati nih ya, silakan nih. Hati. Tadi saya berbicara tentang hati, tetapi hati yang saya maksudkan adalah hati yang kolib, yaitu hati yang tidak pernah tenang. Tapi pembagian hati itu ada bermacam-macam, Ibu. Ada hati yang besar, tapi hati di sini bukan hati yang dibakar enak itu bukan ya? Sudah tahu ya? Hati yang biasa orang berbicara tentang hati, bukan hati yang dimakan itu. Kemudian hati kecil. Loh, kok ada hati besar, ada hati kecil kayak apa sih gitu ya? Hati kecil itu dalam agama dikatakan dhamir. Dalam agama dikatakan bahwa itu adalah basyirah, yang mengetahui, yang tidak pernah bohong. Kalau hati yang besar namanya kolbun. Kalau hati yang kecil itu namanya dhamir. Di mana dhamir itu akan berbicara yang benar, nampak benar. Yang salah, nampak salah. Itu yang disebut dengan dhamir. Anda semua punya yang kolbun. Tapi Anda juga punya ad-dhamir yang disebut orang sebelah sana dengan kata-kata basyirah, yang melihat.
yang memandang, yang mengategorikan daripada apa yang ada di alam ini dan dikatakan itu baik. Dan itu bukan cuma pada saat saya memandang, tetapi saya harus memutuskan apa yang harus saya putuskan, ini baik atau ini jelek. Maka Rasulullah Muhammad SAW pada saat menerangkan tentang takwa, itu dia menunjuk jarinya, tadi telunjuknya dengan dada. At-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu mengatakan lagi dengan hadis yang di lain tempat mengatakan istafti qalbak. Tanyalah sesuatu kepada hatimu sendiri. Dan hati itu adalah tidak pernah bohong, sehingga dia akan berkata yang benar itu nampak benar dan salah itu nampak salah. Setelah saya kasih keterangan ini, Ibu pernah mengatakan kepada musuh Ibu sebetulnya dia yang benar. Tetapi emosi Ibu atau yang disebut dengan nafsu ya, itu mengatakan salah. Baik Ibu sekalian, saya konkretkan, tunjukkan apa yang seharusnya Ibu masih menjadi teka-teki dalam sejarah hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan berupa cerita, di mana cerita itu berada di dalam satu surat, namanya surat Yusuf. Surat Yusuf itu adalah surat yang ke-12 dari urutan 1, 2, 3 sampai ke-12. Terdapat ceritanya Yusuf dari awal sampai akhir. Apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri Yusuf. Walaupun banyak di antara kita mengatakan, orang Jawa mengatakan salah kaprah. Salah kalau diikuti oleh banyak orang menjadi kaprah. Dianggap oleh orang benar, padahal itu bukan maksudnya. Allah menuliskan sejarah itu di dalam kita, di dalam Quran yang dibaca oleh ribuan atau ratusan ribu orang, menyatakan bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang ganteng sekali. Siapa yang tidak terpicut? Bukan cuma wanita yang akan cinta kepada Yusuf, laki-laki pun, raja pun, orang manapun. Apalagi Yusuf tersebut itu dihiasi dengan akhlak yang bagus. Apa yang akan terjadi, Bu sekalian? Ternyata Nabi Allah Yusuf bukan cuma mempunyai kebagusan ketampanan rupa, tetapi Nabi Allah Yusuf mempunyai hati yang sangat inner beauty. Kenapa kelihatan di situ? Saudaranya yang telah akan membunuh dia pada saat dia mendapatkan kejayaan, kemudian lepaskan semua dendam. Orang yang melepaskan semua dendam, orang-orang yang kadhiminal ghaidha wa afina 'anin nas, tadi orang yang qiraah tadi tersayat saya. Kenapa? Itulah yang disebutkan orang takwa. Orang takwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya, orang yang bisa memberikan maaf kepada saudaranya, dan di situ adalah orang-orang yang dicintai Allah. Apa katanya? Nabi Allah Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Pada saat itu, lebih dari itu dia bisa berbuat apa saja, tapi tidak dia lakukan. Inner beauty enggak, Bu? Saudaranya berbuat apa, kemudian Yusuf membalas apa. Ayo kita tiru perbuatan Yusuf. Gitu. Ayo kita doakan anak-anak kita supaya seperti Yusuf. Yo bagusnya, hatinya luar biasa. Lebih dari itu Yusuf. Dia dipenjara karena ulah Zulaikha. Betul? Hah? Ibu sudah tahu ceritanya, nggak usah saya ceritani lagi kan? Tetapi setelah dia keluar dari tahanan,
Bahkan di tahanan itu dia mengatakan, tempat inilah yang lebih aku cintai. Tetapi dia keluar dari tahanan itu, dia mengatakan apa? Mengawini Zulaikha. Apa ada Pak Tomo? Nah ini, tirulah Yusuf. Kalau ibu mau mendengarkan satu lagi ceritanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita-cerita inner beauty, Bu. Coba nanti ibu pulang dari sini langsung memaafkan kesalahan suami, memaafkan kesalahan tetangga. Ayo kita coba, dhamir kita panggil menjadi dhamir yang sehat, bukan dhamir yang sakit, apalagi dhamir yang mati. Wahai istriku, saya minta makan. Dibawanya makan itu pergi ke pengemis tadi. Pengemis tadi berada di salah satu pasar. Dia bilang sama istrinya, kenapa dia tertarik? Karena orang Yahudi yang buta tadi itu pengemis masih sedang ngomelin Rasulullah, mengatakan Muhammad itu adalah cuma tiru-tiru kitab saya, orang Yahudi. Muhammad itu tidak datang wahyu, karena dia dilapori sama orang-orang atasannya Yahudi, sehingga dia memaki-maki Rasulullah, orang gila, orang ayan. Itu orang yang dibunyi-bunyikan gitu, oh ini lapar, ini diambil ke nasi, disuapin. Malah lebih dari itu dilakukan oleh Rasulullah ketika itu dilihat bahwa dia tidak bisa mengunyah makanan yang diambilnya, mungkin keras. Makanan itu digini-ginikan dulu, ditarik tangannya, disuapkan kembali. Cerita ini tidak ada yang tahu. Sampai Rasulullah wafat. Sampai pergantian khalifah yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq satu persatu dilihat bahwa dia sudah melaksanakan tugas kekhalifahannya. Tetapi baiklah dia bertanya kepada istrinya, istriku Aisyah, coba kabarkan kepada saya telah melaksanakan kekhalifahan ini, tapi saya minta petunjukmu, adakah yang masih kurang, belum saya laksanakan? Masih banyak, Bah. Jawabnya begitu. Banyak. Coba satu temukan. Abah belum pernah ngasih suapan kepada si pengemis Yahudi itu yang buta. Berikan kepada saya makan. Piring itu diangkat dan dibawa pergi ke pasar Ukas. Di sana Abu Bakar Siddiq melihat ada orang masih ngomelin Rasulullah, katanya setiap hari dikasih. Kalau tidak percaya saya sama istri saya. Ini istri saya mulai bohong apa ya? Tapi istri saya belum pernah bohong. Menanamkan kepercayaan kepada sisiannya, artinya kepada partner dalam satu rumah penting. Maka lakukan, jangan pernah bohong, sehingga menanamkan kepercayaan pada sisian tersebut. Sisian ibu tahu? Sisian ini sama ini loh, sisian pasangan. Apa yang terjadi? Saya tidak pernah mendengar istri saya bohong, maka saya percaya. Kalau begitu apa yang akan terjadi? Dia berangkat pergi ke tempatnya orang itu walaupun dalam keadaan ngomel, maka dia menyapa si buta itu, pengemis itu. Apa jawabannya Pak Tomo? Kok tidak pernah datang? Loh, sudah lama kamu tidak datang. Disangkanya ini Rasulullah. Terus dia mulai mau nyuapin, tapi tidak dengar suaranya. Dia kan buta, tidak tahu ini Rasulullah apa Abu Bakar. Setelah dikasih suapan, apa bilangnya? Tidak seperti biasanya. Ya memang beda. Apa yang katanya ini? Ya gitu, diam saja. Disuapin satu, disuapin. Mana yang biasanya itu? Yang biasanya itu
kalau memberikan makan kepada saya sangat inner beauty karena dia tahu bahwa gigi saya ini goyang. Nah, sampai di situ dipikirkan oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, yang biasa datang itu sudah mati. Hah? Kalau sudah mati tidak mungkin akan datang kepada saya. Siapa itu? Kemudian dibilang, itu Rasulullah. Tidak percaya. Kalau Rasulullah itu adalah orang yang tidak pernah begini-begini katanya. Loh, itu Rasulullah dan saya penggantinya. Dan saya datang ini adalah bertugas kepada kamu. Terus dipikir-pikir betul itu. Kalau memang betul, saya akan belajar terhadap agama yang dibawanya. Saya kira itulah tugas Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Begitu Pak Tomo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa pemirsa ya. Kalau kita lihat beauty-nya berbeda Rasulullah SAW, karena beliaulah yang patut kita jadikan sebagai spiritualan dan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya ingin dengar nih sudut pandang seorang motivator menyikapi pertanyaan ibu tadi. Karena silakan ibu. Iya, kalau pertanyaan ibu tadi kalau tidak salah bagaimana caranya ya supaya hati bersih. Iya. Iya. Kalau mungkin dari versi saya Bu, simpel aja mungkin ya Pak. Bagaimana supaya hati kita bersih? Tidak susah kok Bu. Kalau orang-orang awam bilang ya udah ikhlasin aja. Otak tidak terlalu banyak menganalisis yang begini. Kalau dalam rumus fisikanya boleh ya Umi, itu 1 dibagi 0 Ibu sama dengan lambang tak terhingga. Jadi pada saat hati kita ini nggak terlalu banyak menganalisis, itu kondisinya 0. Jadi kondisi 1 itu Allah gitu. Pada saat kita hanya meninggikan si Allah dan kitanya 0, kitanya 0 gitu ya, hati kita di 0, nggak terlalu banyak analisis. Maka kekuatan tak terhingga itu datang. Apa saja bisa terjadi. Ya cantiknya dapat, ya innernya keluar, ya rezeki banyak. Kira-kira seperti itu yang pasti saya suami ya Bu. Mungkin seperti itu, jadi hati tidak terlalu banyak menganalisis lah. Insya Allah kosongkan saja, lepaskan saja, maafkan saja. Insya Allah kembalikan semuanya kepada Allah, bahwa semuanya itu adalah kehendaknya. Dan itu adalah yang terbaik untuk rencana-rencana kehidupan kita oleh Allah, seperti itu Pak. Luar biasa ya, inner beauty sekali mereka berdua ini ya. Bu, udah Bu, jangan dianalisa Bu, biarin aja Bu, dia begono. Biarin tak Allah yang dalam mata dia Bu ya. Ini sepertinya saya kasih kesempatan 1 pertanyaan lagi yang dari baris yang kedua, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maisrita mau bertanya begini Ibu, kan manusia itu baik dirinya sendiri ataupun orang lain memandang kecantikan itu hanya dari fisik dan materi saja. Padahal dia sebenarnya dia tahu ya ada kecantikan dari jauh dari dalam dirinya sendiri, tapi dia mengecantikan itu semua. Misalnya di dunia kerja, seseorang ingin masuk ke suatu pekerjaan itu, tapi dia tidak dapat masuk karena keterbatasan fisik dia. Oleh karena itu dia melakukan apa saja guna untuk mendapatkan hal itu. Misalnya dengan yang melakukan hal-hal yang negatif ataupun dan keluarga jadi berbohong pada suaminya, mengambil uang misalnya untuk kecantikan dirinya, padahal tadinya suaminya memang tidak menginginkan seperti itu. Itu bagaimana Ibu? Bagaimana Allah memandang itu, dan itu juga merupakan ketidakadilan ya bagi dirinya sendiri sebagai manusia yang menurut dia adalah serba kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, sekalian dari belakang. Iya, paling belakang ada 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang akan saya tanyakan, apa rahasianya agar kita selalu terlihat cantik lahir dan batin?
Udah gitu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh tuh yang di belakang nggak pengen kalah ini kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sama dari Pembangunan. Iya. Umi, yang saya mau tanyain adalah, ini kan sekarang banyak ya produk kecantikan instan yang tadinya jelek jadi cantik, yang tadinya hidungnya mancung yang dalam jadi keluar, yang tadinya kulitnya hitam jadi putih. Terus ini itu Islam memandang hal itu seperti apa sih ini? Boleh nggak sih? Iya. Itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi 3, nanti aku lupa. Ya, silakan. Iya. Tidak, mau berdiri. Oh, silakan. Iya. Ibu sekalian, pemirsa yang ada di rumah, saya sekarang ini akan berbicara kepada ibu dari hati ke hati, supaya lebih dekat itu apa yang disebut oleh Rasulullah. Saya memang bisa menggambarkan itu, nanti macam-macamnya biar orang lain aja yang berbicara. Kenapa saya berkata begitu? Hati itu Rasulullah sendiri ya Bu, kalau dia itu memandang umatnya, tidak juga melihat rupanya, langsung yang dibedik adalah hatinya. Maka banyak umatnya Rasulullah yang kemudian kenal kepada Rasulullah dan akhirnya mencintai Rasulullah. Begitu. Jadi dekatnya hati ini yang kelebihannya Rasulullah di dalam berdakwah. Ibu tadi mengatakan bahwa titik pangkalnya apa Bu? Lupa saya. Iya, cantik lahir batin ya. Oh, iya. Cantik lahir batin Iya. diapakan? Yang pertama ada keterbatasan fisiknya. Oh ya, gini. Ada yang cantik lahir batin. Apa keterbatasan fisik tersebut itu sampai menjatuhkan martabatnya dia selaku manusia? Sampai seperti itu. Seperti tadi gambaran saya. Tapi dia pada satu saat, pada satu titik, manusia itu akan mencapai kemanusiaannya. Walaupun keterbatasan fisik yang dia miliki, maka tidak perlu minder. Minder bukan punyanya orang Islam. Tapi tidak boleh super. Karena super adalah sombong, Allah mengutuknya. Kalau memang orang itu dikasih oleh Allah keterbatasan, terimalah sebagai wujud kasih sayang Allah untuk pemberian kepada dirinya. Saya kira dia bisa melengkapi terhadap apa yang dia miliki dan mempunyai kekurangan. Tidak ada orang yang tidak mempunyai kekurangan. Saya akan cerita sedikit. Usia saya sudah banyak. Saya pernah punya orang-orang yang memang dia tidak diberi kelengkapan oleh Allah. Macam-macam. Ada yang kakinya, ada yang tangannya, ada segala macamnya. Tapi orang itu punya kelebihan yang luar biasa. Dia itu walaupun tangannya terbatas, bisa menjahit lebih pandai dari saya menjahit. Dia tidak punya kaki tapi dia bisa berjalan, bisa mengkomunikasikan yang namanya komputer dengan segala keahliannya. Dia minder karena pada satu saat dilihat ada orang lain yang begitu lengkap, tapi dia tidak tahu bahwa orang ini punya kelemahan di bidang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada hamba-hambanya tidak ada yang sempurna utuh. Karena yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jelas? Sehingga tidak perlu minder. Lengkapilah dengan apa yang lainnya. Begitu juga suami istri Pak Komo. Saya akan cerita sedikit. Monggo. Boleh ya? Ini tidak ada kaitannya dengan ilmu, tapi bisa dijadikan produk di dalam keluarga. Suami itu bukan malaikat, istri juga bukan setan. Sebaliknya,
Istri juga bukan malaikat. Suami juga bukan setan. Kedua makhluk Allah ini Allah memberikan jodoh. Jodoh itu mau cari juga sulit. Ingat pada waktu kita masih bujangan, semua orang dalam kali ini ya, nanti suami saya ini barangkali suami saya yang sebelah sana ini kali istri saya, ini kali istri saya, tiba-tiba Allah menentukan lain. Ternyata benar apa yang dikatakan, yaitu apa yang disebut dengan asam di darat, kemudian garam di laut, ketemu di belanga. Nah, kalau itu sudah jadi jodoh, maka jodoh inilah yang harus dipertahankan. Maka saya terus terang saja kepada para suami, barangkali nanti bisa ngasih hadiah saya. Apa? Kalau ada seorang suami yang kebetulan datang belum bisa memberikan harta yang dicintai oleh wanita, oleh istrinya, maka harus tahu dulu kenapa suami datang itu tidak memberikan hartanya, tidak memberikan apa yang dia cari di luar rumah. Kalau dari luar rumah tadi itu kebetulan dia tidak menghasilkan karena Allah belum memberikan yang disebut dengan rezeki, maka si istri harus bagaimana sikapnya? Harus bisa membantu, karena dia tidak harus bertanding dengan suaminya. Apabila suami tadi itu pulang karena dia sebetulnya sudah membawa yang disebut dengan harta, tetapi tidak dibawa pulang, mungkin dibawa ke tempat istri yang lain ataupun kenalan yang lain, ayo kita pentung bersama. Nah, itu yang nomor satu ya. Kemudian pakai pentung-pentung. Tahu ya Bu, orang Jakarta asli juga tahu kan cara mentung suami gitu. Sekarang yang nomor 2 tadi pertanyaannya tentang keterbatasan fisik, terlihat lebih cantik lahir batin, dan tentang warna kulit ini ada yang putih umi, berubah penampilan. Ada orang berubah penampilan boleh atau tidak? Merubah penampilan kalau sampai kemudian dia itu bisa terubah, bisa jadi cantik, itu sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi kalau dia merubah fisiknya yang akhirnya menjadi orang takabur, jangan, lebih baik celek daripada takabur. Dan kalau dia menghias, itu seperti Rasulullah mengatakan begini, andai kata kamu mau menghias diri, maka berdoalah, ya Allah, saya ini sudah dikasih oleh Allah kelengkapan jasmani, menjadilah saya ini menjadi manusia yang bagus jasmaninya dibanding dengan yang lainnya. Kalau begitu ya Allah, sekarang saya minta, walaupun saya berkaca, tapi saya minta agar hati saya dapat dipelihara. Begitu kandungannya? Nah, jadi bagaimana Anda menyikapi pemberian Allah itu? Saya tadi ada kata-kata kalau tidak salah, suaminya sebetulnya tidak boleh, tapi dia sampai mencuri-curi gitu ya, perasaan saya itu kedengarannya seperti itu. Lah orang yang sudah mencuri uang suami kemudian tidak mendapat ridho, kok tidak ada aliran mukmin? Nggak senang saya. Ya sudah, sebab orang itu tidak selamanya harus menjadi orang yang harus ikut orang lain. Bu, ibu itu punya potensi. Wong sekarang ini jualan apa saja laku kok Pak Tomo. Goreng-goreng sedikit kasih ke teman orang lain, yang penting anak bisa makan, titik. Nggak usah sampai berubah-ubah jasmani. Yang nomor 3 tentang perubahan penampilan. Oh, merubah penampilan kayak apa Bu tadi? Yang itu jadi hidup memancungi, mengeluarkan. Selama kalau di dalam buku saya itu saya tulis selama tidak mengundang persoalan, sebab mesti ada efek sampingan. Kalau tidak ada efek sampingan tidak apa-apa. Sekarang kita itu berada di dalam abad sekian, tapi yang tidak boleh itu umpamanya laki-laki jadi berubah perempuan, sebaliknya perempuan jadi berubah laki-laki, itu tidak boleh gitu.
Atau saya nggak merubah fisik saya, tapi saya merubah pakaian saya seperti laki-laki begitu. Tapi tadi saya senang apa yang disampaikan oleh ibu, katanya orang yang gemuk-gemuk termasuk inner beauty ya. Aku termasuk PD terusnya, karena saya gemuk dan untuk dikuruskan sulit. Jadi saya kira tiga-tiganya sudah terjawab, tapi akan disempurnakan oleh Ibu Yohana. Iya, Yohana. kami pemirsa yang kemana-mana dulu, inner beauty akan kembali setelah yang oleh Mas berikut ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Inner Beauty sebagai produk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tepuk tangan dulu dong buat ibu semuanya. Oh, semangat sekali ini ya, semangat kecantikan. Dan tadi Umi Baraja sudah menyampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu yang sangat luar biasa. Dan kita ingin dengar sudut pandang seorang motivator perempuan memandang tentang kecantikan seperti apa yang ditanyakan ibu. Dan persilakan Bunda. Saya coba jawab dari pertanyaan yang ketiga yang mengatakan bahwa bagaimana sih Islam memandang produk-produk kecantikan yang seringkali digunakan oleh ibu-ibu, pokoknya para wanita lah ya. Termasuk mungkin ada beberapa pertanyaan kalau di salon itu wanita sering mempertanyakan ini nggak apa-apa kita nyalon gitu. Sebelumnya saya luruskan dulu, mungkin cantik itu sendiri kan tidak harus fisik ya Ibu ya, tidak harus fisik kita, tapi fisik pun harus. Bagaimana kita mengatakan hati kita cantik pada saat kita berhadapan dengan orang, maaf pada saat berkomunikasi orang pingsan di depan kita, gitu. Bagaimana mungkin kita mengatakan hati kita bagus, wudhu setiap saat, mungkin atau sholat 5 waktu sehari, tapi pada saat kita membuka jilbab kita dengan sesama perempuan orang sampai kita pusing gitu loh dengan bau kecut, mungkin kayak gitu. Yang perlu diluruskan mungkin di sini adalah bahwa Allah memberikan kita anugerah tubuh ini untuk disyukuri gitu. Jadi menurut saya cara kita merawat diri, mungkin perawatan dan sebagainya, itu adalah cara kita bersyukur atas pemberian Allah. Ibaratnya dipinjamkan rumah, bukannya tubuh ini adalah rumah bagi jiwa kita. Jadi pada saat kita bersih di dalamnya, mana mungkin di luar kotor kan begitu ya. Jadi itu adalah cara kita mensyukuri apa yang sudah Allah beri berupa anugerah tubuh yang seperti ini. Mungkin banyak yang lebih tidak beruntung seperti kita gitu loh. Mungkin ada yang cacat fisiknya, tapi mereka tetap bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang pasti benar. Karena banyak orang yang melakukan hal yang baik tetapi tidak benar, dalam tanda kutip ya Bu. Kalau kita menolong orang, memberikan sesuatu yang kira-kira nanti malah mudarat buat kita, itu kan tidak benar, tapi itu baik gitu. Jadi baik dan benar kan harus seimbang. Sama pada saat kita melakukan perawatan untuk diri sendiri itu, jika niatnya adalah karena Allah dan itu adalah persembahan juga untuk suami, insya Allah rasanya Allah ridho ya Bu. Insya Allah seperti itu. Dan tadi masalah keterbatasan fisik, mungkin saya pikir bukan hal yang baru di dunia ini, bahwa banyak orang yang cacat fisiknya tetapi banyak melakukan hal-hal yang luar biasa seperti Stephen Hawking, penemu kotak hitam itu, black hole itu, kemudian Albert Einstein juga punya keterbatasan. Itu ada orang-orang yang mempunyai cacat fisik begitu Bu, tapi yang pasti mentalnya tidak cacat. Maaf kalau kita juga kadang-kadang bohong dengan suami, Pak pengen begini, tapi ternyata di luar enggak gitu loh. Malah buat bayar arisan, malah buat pergi nonton mungkin yang mungkin tidak terlalu bermanfaat. Artinya kebutuhan dan keinginan kan berbeda ya Bu. Yang penting adalah kebutuhan. Tapi pada saat kita mengedepankan keinginan itu sudah mudarat gitu loh jatuhnya. Seperti itu sama dengan kita cacat mental sebenarnya. Kita membohongi suami yang ini adalah jembatan kita menghantarkan kepada Allah, malah kita melakukan hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah gitu loh. Terus kemudian pertanyaan yang pertama tadi, masalah mungkin kita di pekerjaan. Seorang wanita hari ini tidak aneh lagi bekerja, tapi ada tantangan bahwa mungkin ada banyak hal ya Bu ya,
yang mungkin yang digambarkan adalah mungkin satu instansi mensyaratkan seperti ini, jika tidak seperti ini mungkin tidak bisa gitu ya. Contoh saya juga pernah mengalami waktu saya masih jadi PNS, itu ada beberapa larangan bla gitu. Tapi pada saat saya sudah menikah dan itu saya lebih patuh kepada suami, insya Allah bekerja untuk suami saja di rumah, dan janji Allah itu benar bahwa rezeki itu Allah yang jamin, bukan manusia gitu. Tinggalkan saja, kalau itu menurut Allah itu benar, tinggalkan saja, gak ada masalah. Tetap kita menjadi pribadi yang terbaik, pribadi yang indah, pribadi yang menyenangkan sebagai hamba Allah dan wakil Allah di muka bumi. Seperti itu. Iya. Luar biasa ya, kata ibu suami yang bagaimana Pak? Kata ibu. Dari Bu, syukuri suami yang ada di rumah Bu. Alhamdulillah, maksudnya suami yang lain ya ibu Pak. Alhamdulillah, ini menarik sekali nih Umi ya. Subhanallah, Umi dan Bunda sudah menjelaskan tentang inner beauty. Terlihat wajah ibu-ibu yang pertama masuk dengan sekarang sudah mulai berbeda nih Umi ya. Aura. Sudah auranya sudah mulai meyakinkan dirinya, saya cantik. Ibu saya gede cantik, ibu saya tebal cantik, saya panjang cantik, badan saya big cantik ya. Semuanya cantik, tapi tentunya banyak hal yang harus diperbaiki lagi. Tidak hanya cantik lahir, tapi juga harus cantik batin kita, insya Allah. Dan kita masih kepengen lagi dengar pertanyaan dari ibu-ibu. Kami persilakan ibu yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Umi, yang ingin saya tanyakan adalah apakah sama antara aura dan inner beauty itu, dan apakah inner beauty itu pun berlaku untuk kaum laki-laki? Oh iya. Saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ya, kami persilakan. Satu lagi. Aura itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Umi tentang bagaimana membedakan kita sebagai wanita, kadang-kadang kita cantik tahu dari inner beauty-nya, tapi kita tidak bisa menjaga lisan dan perkataan sehari-harinya. Untuk saja itu, terima kasih. Ya, aku ya memang itu yang belum diungkapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali pertanyaannya karena memang itu yang belum dijelaskan. Kita. Kayaknya kita kepengen dengar langsung ini penjelasan. Boleh. Silakan. Boleh ibu-ibu, saya juga ingin menyampaikan sesuatu. Dikasih waktu samaan Pak Tomo, saya senang sekali ketemu ibu-ibu. Dan pertanyaannya memang berbobot sekali. Yang pertama tadi, apakah inner beauty juga punyanya laki-laki? Tadi ceritanya contoh saya adalah Nabi Allah Yusuf dan Nabi Muhammad SAW. Beliau berdua adalah laki-laki yang sangat inner beauty. Nabi Muhammad itu akan diangkat menjadi Rasul, hatinya dibersihkan. Sudah pernah dengar ceritanya kan, tidak usah saya ceritakan lagi. Sekarang umatnya disuruh sholat sehari 5 kali. Dalam rangka, kita sudah tidak berbicara tentang fisik ini, membersihkan hati, bertemu dengan yang maha suci, maha bersih. Allah itu cinta kepada kebersihan. Allah itu dia menyintai kepada yang disebut dengan mutatahhirin. Maka tadi kalau disebutkan memang harusnya berapa hari 1 kali untuk membersihkan yang disebut dengan rambut kepala. Lebih-lebih bagi ibu-ibu yang telah memakai jilbab. Bagaimana cara membersihkan gigi? Saya sampaikan apa yang disebut dengan hadis Rasul Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah. Seandainya aku tidak akan memberatkan umatku, niscaya akan aku tetapkan sehari 5 kali di dalam waktu membersihkan mulut. Nah, 1 harinya 3 kali, ya sudahlah, tidak 5 kali wong laula an suko. Kapan?
pagi hari, sore hari, dan malam pada saat kita mau tidur. Cukup. Disuruh apa? Untuk membersihkan semua yang ada pada kita, termasuk kuku. Tidak ada pelajaran agama yang menyuruh kepada umatnya untuk membersihkan bulu ketiak supaya tidak bau. Subhanallah, alhamdulillah kita menjadi orang muslim. Alhamdulillah kita disuruh untuk merawat badan kita. Itu. Jadi pertanyaan yang pertama sudah saya sampaikan, sudah saya. Sekarang pertanyaan yang nomor 2. Membedakan Umi, kita sudah di inner beauty tapi tidak bisa menjaga perkataan gitu. Oh, itu yang saya nantikan. Kita ini tidak boleh emosi. Di dalam hal itu, apa tutur kata, dengarkan, kita jawab seindah mungkin. Ini adalah inner beauty. Jangan kalau dia menyakitkan hati kepada saya kemudian menyakitkan hati kepada dia. Oh, ya namanya tidak inner beauty itu. Kita serap. Namanya balas dendam. Balas dendam itu sudah emosi. Tidak wal kadhiminal ghaidh. Kita disuruh sama Allah untuk wal kadhiminal ghaidh, untuk menahan amarah. Mungkin amarah saya tidak sampai mukul, tapi saya balas. Ada di dalam Al-Quran. Itu adalah bilangan orang-orang yang disebut ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Kebetulan ada orang berbicara, bicaranya kok tidak enak. Kalau saya jawab tidak enak, sama cara jawabnya samidin sami mawon. Itu. Tapi kita beda, kita sudah inner beauty kok. Perkataan kita adalah disusun dengan yang baik, tidak menyakitkan hati orang lain, malah membuat orang lain tergugah dengan kata-kata kita. Anggaplah ini adalah bekas puasa kita. Puasa kita, katanya Ibu Yana tadi, bahwa fisik itu cuma tempat, ada ruh yang ada di dalam. Itu pelajaran dari Bunda. Saya petik dari itu. Coba Ibu kasih dia ini juga membutuhkan. Kalau fisik ini membutuhkan makan, juga ruh kita membutuhkan makan. Jangan disangka tidak. Kalau bisa memelihara tidak makan dalam satu hari, maka jagalah untuk tidak marah, tidak bohong, mengembalikan hak orang lain hatinya. Saya kira cukup. Betul? Iya, luar biasa. Selanjutnya kita ingin dengar ya tambahan dari moderator kita. Silakan Bunda. Iya, terima kasih. Aura, tadi aura, lupa pinjam aura. Lupa. Aura dengan inner beauty apa sama ini ya? Aura itu adalah sepertinya potensi ya, penggerak. Ruh itu juga penggerak. Itu. Kalau tidak ada ruh, Anda malah dibawa ke kuburan. Wa inna ilaihi raji'un. Jadi ruh itu sendiri pernah ditanyakan orang. Apa sih ruh itu? Ruh itu kamu itu tidak bisa kalau tahu semuanya. Kamu mengetahui ruh itu cuma sedikit saja. Nah, kemudian diganti aura, diganti yang lain, juga merupakan satu potensi. Nanti mungkin Bunda bisa menerangkan lebih lanjut. Malah itu merupakan satu penampilan bagi yang disebut, apa yang disebut inner beauty. Aku bilang inner beauty, Bu. Aku bisa dong pakai bahasa saya. Maka saya kalau ada kata-kata orang yang tidak enak, orang itu kok udah inner beauty banget ya, gitu. Tapi saya tidak bilang sama orangnya itu, cuma di hati saya saja. Lalu karena saya tidak suka dengan orang itu, maka saya harus inner beauty banget. Kepedulian saya dengan orang lain itu termasuk inner beauty. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan, oh di situ ada kebodohan, maka harus saya kasih yang namanya penerangan. Oh di situ ada kelaparan, kalau begitu saya harus memberikan sumbangan biar tidak lapar. Itu sesama nasib dengan saya.
Inner beauty sekali ya. Dan bagaimana orang serumah, suami istri, setiap hari satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, bosen. Lah bagaimana untuk tidak bosen? Ayo sajikan inner beauty atau aura yang ibu katakan, supaya tidak lagi mengundang persoalan buat kita dalam bekerja sama. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Selanjutnya dari Bunda Yohana, silakan Bunda. Iya, tadi dikatakan apa perbedaan antara inner beauty dan Aura. aura. Kalau saya bilang inner beauty itu adalah sebuah kecerdasan hati untuk mengolah segala sesuatu yang datang kepada kehidupan kita untuk disikapi atau direspon dengan bijak, dengan cantik. Orang boleh bilang kita jelek, orang boleh bilang kita miskin, orang boleh bilang kita apa saja, tetapi kita menyikapinya dengan cara cantik. Saya pernah dikatakan oleh salah seorang pasien saya, mungkin itu juga Allah mengirimkan ujian buat saya. Dia mengatakan, nama kamu siapa? Nama saya Yohana, saya bilang. Ini kejadian nyata. Pasien saya itu mengatakan, nama kamu seperti nama ayam saya. Tetapi karena saya pikir saya dari pribadi Allah berikan saya keindahan itu dari Allah, ya, saya harus mengeluarkan yang indah. Terima kasih Ibu, saya bilang luar biasa, saya banyak belajar dari Ibu. Insya Allah mungkin ya bagaimana caranya kita menyikapi itu dengan indah. Artinya respon yang kejadian yang datang ke dalam kehidupan kita itu bisa bermacam-macam, tetapi dengan orang yang berbeda-beda responnya pun bisa berbeda-beda. Jadi bagaimana kita menyikapi berbagai hal itu dengan cantik. Kalau aura itu sendiri saya bilang adalah efek dari inner beauty, sesuatu yang keluar, sesuatu yang indah di dalam terpancar keluar. Maaf karena melihat orang cantik secara fisik mungkin seringkali ya, badan langsing, tinggi, putih, mulus, tapi pernah nggak merasakan berdekatan dengan orang cantik tetapi hati kita nggak nyaman? Dia belum berbicara baru menatap kita aja kita bosan. Pernah kan ya ketemu orang-orang seperti itu? Itu auranya berarti buruk. Aura bukan berarti tidak selalu baik gitu. Alam ini kan adalah makrokosmos ya Bu. Kita ini adalah mikrokosmos, artinya bagian dari alam ini. Jadi yang namanya energi itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, tetapi kekuatannya besar. Kalau sesuatu yang terlihat itu dikatakan adalah materi, Pak. Jadi yang bisa dipegang, diraba, dirasa, dilihat itu adalah materi, dan energinya kekuatannya kecil. Jadi kalau aura itu adalah pancaran yang dari dalam tadi. Itu pada saat keluar auranya bagus, auranya juga enak. Busuk di dalam, yang keluar pun terasa, meskipun dia tidak berkata-kata. Anda kan bisa merasakan seperti ya, dekat dengan orang ini, habis ngomong sama orang ini kok kita capek gitu. Pernah ya? Itu namanya lintah energi Bu. Tahu nggak ciri-ciri lintah energi? Itu kalau ngomong nyalahin orang. Yang kedua, menyalahkan keadaan. Kalau nggak gara-gara dia, mesti gitu kan. Kalau menyalahkan keadaan, mestinya saya kan nggak begini. Pokoknya selalu menyalahkan sesuatu yang di luar dia. Itu lintah energi, dan biasanya kita kalau berdekatan dan habis ngobrol sama orang itu capek banget, karena dia menyedot energi positif kita. Jadi selain bedaan inner beauty dan aura tadi, yang kita lakukan adalah terus berpositif thinking dan berpositif feeling. Jadi pikiran dijaga untuk tetap terus bagus, hati juga terus dijaga untuk tetap baik. Berat katanya gitu. Tidak, pada saat kita mengosongkan diri kita, nol aja, kembalikan ke Allah aja semuanya. Seperti itu. Iya, luar biasa. Makin semangat nih ibu-ibu. Ntar Bu, ini masak di dapur mau dibeli tetangga. Masak aku kagak enak, masak aja Bu. Yang punya suamiku habis makannya. Jangan hiraukan omongan orang. Orang bilang masakan kita kagak enak, masak aja terus Bu, goyang aja terus Bu. Ya, alhamdulillah pemirsa, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ini. Tapi kita ingin dengar kesimpulan dari dua narasumber kita tentang inner beauty sebagai produk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang pertama, pada pembicaraan bersilakan. Gitu ya, Ibu sekalian, saya minta dari hari ini, dari sekarang ini,
Ibu mulai ingin menjadi orang yang diridhoi Allah. Karena ya ayatuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya tidak usah mengartikan, ini ustadzah-ustadzah semua yang di hadapan saya. Bagaimana caranya kita membawa diri kita ke daerah yang diridhoi Allah. Maka bagaimana caranya kita mencari cahaya Allah dan bersinar terus di dalam dada kita. Insya Allah kita akan menghasilkan inner beauty kepada alam dan sekitarnya. Bukan hanya kepada diri saya, bukan hanya kepada lingkungan keluarga, tetapi jauh lebih dari itu. Burung, kucing, ayam, walaupun sama namanya, dia juga makhluk Allah. Perlu kita sayang. Orang yang berbicara tentang dirinya sama dengan namanya, alhamdulillah. Bukan kita nanti marah sama orang itu, tidak. Sebab orang itu kalau ibu jalan pasti ada dua tanggapan. Tanggapan yang pertama adalah positif, tanggapan kedua adalah negatif. Ibu tidak perlu terpuji, tersanjung dengan kepositifan orang yang memuji ibu. Tapi ibu juga tidak perlu minder, kemudian jatuh hati, kemudian tidak mau apa-apa karena kenegatifan yang dilontarkan kepada ibu sekalian. Apa yang harus? Apa pandangan Allah terhadap diri saya? Buat apa saya melihat orang lain? Kalau saya dipuji oleh orang tapi dibenci Allah, apa mau? Padahal Allah akan melihat hati kita. Sehingga hati kita yuk bersihkan biar dilihat oleh Allah dan dipuji oleh Allah dan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutur kata, sikap, kelakuan kita, kemudian kita latih pada saat Allah memberikan momentum-momentum ibadah kepada kita, yaitu sholat, yaitu saum, yaitu zakat, yaitu haji, yaitu syahadat. Memperbarui persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memperbaharui penyaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ibu akan timbul inner beauty-nya tidak kalah dengan siapa saja, karena Allah telah memberikan nur di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali. Dan terakhir pesan motivatornya buat para perempuan, silakan. Pesan terakhir saya adalah setiap kita adalah berharga, setiap kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, dan yang terpenting adalah menumbuhkan sebuah kesadaran dalam diri siapa kita sebenarnya. Kita bukan mata, kita bukan telinga, kita bukan badan ini, tetapi kita adalah ruh tiupan Allah yang tugas kita adalah mewakili sifat-sifatnya agar angkat sifat kasih sayang Allah itu, angkat al-latif, angkat al-aziz, angkat keadilan. Kita adalah mewakili sifat-sifat Allah, dan itu memang adalah tugas kita kenapa kita ada di dunia ini. Yang terpenting adalah kesadaran, karena itu adalah hal yang terpenting. Tetapi mungkin biasanya kesadaran kurang proporsi dibanding kepintaran. Tetapi kesadaran dan kepintaran adalah terpenting. Kesadaran siapa diri kita dan akan kemana kita setelah ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang disayang oleh bumi dan dirindukan oleh surga. Amin, amin. Ya, terima kasih Umi juga Bunda, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan akhlak tentunya harus diawali dengan banyak hal, mulai dari perkataan, tingkah laku, semuanya perlu dijaga. Mari bersama-sama kita tawadukkan hati kita yang paling lembut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan doa penutup ini kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini ditambah kecantikan oleh Allah dari dalam hati kita, menjadi pribadi-pribadi yang santun, pribadi-pribadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para hadirin, sejenak kita tundukkan kepala kita. Kita mohon kepada Allah atas jiwa kita yang terlalu liar selama ini, atas keinginan-keinginan kita yang terlalu tinggi. Tapi ada banyak perintah-perintah Allah yang sering kita lupakan. Banyak sekali keinginan kita menjadi lebih baik, lebih cantik, lebih tampan. Tapi banyak perintah-perintah Allah tidak kita lakukan. Bahkan banyak larangan-larangan Allah yang selama ini kita kerjakan. Wahai Tuhan yang Maha menatap hati kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan yang Maha menggerakkan jiwa kami, berilah kemudahan kami dalam mempercantik diri ini, memperanggut tingkah laku kami, mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, santun kepada pasangan hidup kami, santun kepada orang tua kami, santun kepada masyarakat kami, santun kepada orang-orang yang kami cinta. Wahai Tuhan yang Maha mengetahui isi hati kami, ampunilah hati kami jika kami pernah berburuk sangka pada siapapun. Ampunilah hati kami yang selalu berbuat dosa kepada-Mu, ya Allah. Kami kurang bersyukur telah Kau berikan anugerah yang paling indah terhadap diri kami. Kami kurang bersyukur atas apapun yang Kau berikan kepada kami. Tidak banyak tuntutan kami kepada-Mu, ya Rabbi. Wahai Tuhan yang Maha Indah, lembutkanlah hati kami, lembutkanlah hati kami kepada orang tua, lembutkanlah hati kami kepada orang tua kami, ya Rabbi. Lembutkanlah hati kami kepada ibu bapa kami, kepada mertua kami, kepada putra putri kami, kepada guru-guru kami, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Mengasihi, ampunilah dosa-dosa kami yang kami tidak tahu ilmunya. Wahai Tuhan yang Maha Mengasihi, berikanlah kesempatan yang indah kepada kami untuk berbuat baik bagi banyak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim. Jadikanlah umur yang ada pada diri kami umur yang manfaat. Kehadiran kami dalam keluarga kami adalah kehadiran yang manfaat. Kehadiran kami bagi keluarga kami adalah kehadiran yang manfaat dan mengajarkan cinta kepada-Mu, ya Rabbi. Wahai Tuhan yang Maha Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda, juga ibu-ibu yang berkenan hadir dalam acara Inner Beauty pada kali ini. Tentunya akan datang mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pelajaran ini di dalam kepada guru-guru kita, kepada umi-umi dan kesehatan. Mohon maaf sekali juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kita mohon juga budayana. Terima kasih atas ilmu-ilmunya, dan saya membawa acara. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Kami bekerja, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tingkah kami dalam acara ini yang kurang berkenan dan pemirsa semuanya. Demikian acara Inner Beauty ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardship support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma. Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna. Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma